Oke, jadi kita akan membahas terkait dengan fisika modern, yaitu fisika yang menjembatani antara, nah kalau teman-teman di fisika nanti akan mempelajari ini gitu ya, dari yang tadinya fisika klasik menjadi fisika kuantum, seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, fenomena-fenomena fisika yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik gitu ya. Nah, jadi mungkin ini teman-teman kenal ya teori relativitas khusus ya bagi teman-teman yang apa namanya yang suka membaca sains populer gitu ya, atau yang sekarang ini yang sedang booming adalah film science gitu ya, Oppenheimer, teman-teman kenal ya Oppenheimer. Nah, kemudian kalau teman-teman juga suka nonton Netflix. Nah, ini ada serial bukan serial ya. Ya, serial atau film gitu ya. Yang menjadi pelengkap ya dari film Oppenheimer itu jadi dari sudut pandang si Einstein-nya gitu ya. Nah, jadi semua itu terkait dengan teori relativitas khusus ya. Oke, jadi ya di era fisika modern, nah ini ditandai dengan lahirnya teori kuantum, kemudian teori relativitas khusus ya, ya awal abad 20. Nah, ini banyak sekali ilmuwan yang terkait di sini seperti yang dijelaskan tadi ya. Contohnya ada Einstein, Oppenheimer dan lain sebagainya ya. Nah, jadi berbeda teman-teman ya cara kita menjelaskan fenomena di fisika klasik dengan di fisika modern ini gitu ya. Nah, khususnya fenomena-fenomena yang nantinya melibatkan partikel subatomik. Jadi partikel-partikel penyusun atom ya. Jadi kita ketahui bahwa atom tersusun atas proton, elektron dan lain sebagainya gitu ya. Atau jika kita apa namanya fenomena tersebut terjadi dengan laju yang mendekati kecepatan cahaya ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini maka hukum mekanika Newton itu tidak bisa menjelaskan ya. Hukum Newton tidak bisa menjelaskan. Nah, kita akan coba bahas nanti ya, bagaimana kegagalan dari mekanika Newton dalam menjelaskan gerakan yang mendekati laju cahaya ini ya. Nah, jadi perlu ada suatu metode baru tentunya yang nantinya akan menjelaskan fenomena-fenomena itu gitu ya, yang dikemukakan oleh Einstein ya, lewat teori relativitas khusus ini ya. Oke, nah untuk memahami konsep relativitas, ya kita mungkin bahas dulu terkait dengan gerak relatif ya. Gerak relatif. Jadi kita bayangkan di sini, misalkan teman-teman pernah naik kereta api semua, pernah ya, pernah naik kereta api. Jadi teman-teman pada saat kereta api berjalan, nah artinya teman-teman kan duduk ya, duduk diam relatif terhadap kereta api. Oke. Nah, tapi terhadap stasiun, nah teman-teman bergerak ya. Jadi bergerak relatif terhadap stasiun. Nah, artinya ada dua kerangka di sana ya. Jadi ada kerangka yang kita sebut sebagai kerangka acuan yang diam, stasiun diam gitu ya. Stasiun diam, kemudian kerangka acuan yang bergerak, yaitu kereta ya. Kemudian kita berada di dalam kereta yang merupakan acuan yang bergerak seperti itu ya. Nah, maka anggapan kita di dalam kereta, nah kita kan diam di dalam kereta gitu ya. Nah, tapi menurut orang yang berada di stasiun kita bergerak gitu ya. Nah, jadi kita bayangkan seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ada dua buah kerangka acuan di sini. Jadi orang di stasiun atau di tanah di sini sebagai kerangka acuan yang diam. Gitu ya. Jadi sistem koordinatnya kita buat X, Y di sini. Nah, kemudian, nah ini mungkin bisa saya coret-coret ya. Nah ini adalah kerangka acuan yang bergerak gitu ya. Kerangka acuan yang bergerak berupa kereta gitu ya. Nah katakanlah sistem koordinatnya adalah X-aksen dan Y-aksen di sini. Kemudian orang di dalam kereta bergerak V dengan kecepatan V. Artinya V ini adalah relatif terhadap si kereta, bukan terhadap orang di tanah gitu ya. Jadi dia bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap sumbu ini, ya.
acuan bergeraknya. Kemudian di sini kereta bergerak dengan kecepatan U, ya. Oke, nah maka di sini akan terjadi gerak relatif, ya. Gerak relatif di sini teman-teman, ya. Maka kira-kira ya berapa kecepatan dari orang yang berjalan di atas kereta ini menurut orang yang diam? Misalkan saja seperti ini ya. Orang ini diam atau teman-teman berada di kereta yang diam. Oke ya. Kemudian kereta tersebut bergerak dengan kecepatan 350 km per jam misalkan ya. Ini kereta Wus misalkan seperti itu ya. 350 km per jam. Ada orang diam di sini. Tapi teman-teman diam saja, duduk di atas kereta. Kira-kira berapa kecepatan teman-teman menurut orang yang diam di stasiun atau di tanah? 350 km per jam, ya. Oke, kalau teman-teman ingin ke toilet misalkan seperti itu ya, kemudian bergerak dengan kecepatan 10 km per jam ke arah depan ini, searah dengan arah gerakan kereta. Berapa kecepatan teman-teman menurut orang yang berada di tanah? 360. Ya, seperti itu ya. Jadi gerak ini yang kita sebut sebagai gerak relatif ya. Jadi kalau di buku ini diberikan indeks W adalah kecepatan menurut orang di tanah gitu ya. Kemudian U adalah kecepatan dari kerangka acuan yang bergerak tadi, kereta, ya. Kemudian V adalah kecepatan orang ya, yang relatif terhadap kereta gitu ya. Dia bergerak relatif terhadap kereta seperti itu ya. Sehingga W kecepatan menurut orang yang di tanah sama dengan U ditambah V ya. Jadi U tadi adalah kecepatan kerangka yang bergerak ini, kereta. Nah, kemudian V adalah kecepatan orang ya terhadap si kereta ini. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sebaliknya? Ya. Jadi toiletnya ada di sebelah sini misalkan ya. Dia bergerak ke sini dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, berapa kecepatannya menurut orang yang ada di tanah? 340 ya. 340 ya. Jadi kecepatannya jadi W sama dengan U dikurang V ya. Seperti itu ya. Jadi 340 misalkan seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai transformasi Galileo ya. Jadi transformasi Galileo ini adalah bagaimana cara kita melakukan perumusan ya untuk gerak relatif. Nah, tapi ini pada kasus mekanika klasik ya. Mekanika klasik artinya apa? Artinya di sini kecepatannya jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, gitu ya. Jadi kan ini hanya 350 km per jam gitu ya, 10 km per jam dibandingkan dengan kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per second. Nah, ini tentu akan sangat kecil ya. Nah, nanti kalau kita bahas gerakan suatu benda yang katakanlah 0,5 dari kecepatan cahaya gitu ya, atau 0,7 dari kecepatan cahaya ya, maka transformasi Galileo, penjumlahan atau pengurangan kecepatan seperti ini tidak akan berlaku lagi, gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, nah kemudian di sini misalkan penumpang dalam kereta yang diukur oleh pengamat, jadi W tentu adalah dx per dt ya. Jadi misalkan dia bergerak, nah X tentu adalah dari sini ke sini ya. Kemudian ini adalah X, jadi perpindahan si orang ini menurut orang yang ada di tanah. Kemudian ini adalah X aksen gitu ya. Jadi perpindahan orang di kereta yang dimana di sini yang menjadi acuan adalah posisi tertentu di dalam kereta tersebut gitu ya. Jadi ini adalah X gitu ya, posisi dari orang di kereta menurut orang yang ada di tanah. Kemudian X adalah perpindahan posisi menurut orang yang ada di kereta. Tentunya terhadap satu titik yang ada di kereta ya, seperti itu ya. Nah, maka kita bisa rumuskan bahwa
tadi W ini adalah kecepatan menurut orang yang ada di tanah ya. Jadi W sama dengan dx per dt ya. W sama dengan dx per dt. Nah, kemudian tentunya V, kecepatan orang relatif terhadap kereta adalah jarak perpindahannya dari suatu titik di kereta tadi. Katakanlah dia awalnya adalah di posisi ini, gitu ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan V dan perpindahannya adalah sebesar x aksen. Nah, maka tentu kita bisa pahami bahwa V sama dengan dx aksen per dt ya. Nah, kemudian untuk penyumbelahan kecepatan tadi kita ketahui kalau orangnya sama-sama bergerak ke kanan gitu ya, kemudian ini V, kemudian keretanya U juga bergerak ke kanan ya. Nah, maka tadi kita sudah dapatkan W, ini kecepatan menurut orang di tanah sama dengan U ditambah V ya. Kemudian W sama dengan dx per dt, V sama dengan dx aksen per dt, gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kalau dia bergerak, gerakan orangnya berlawanan ya, ini gerak keretanya ke kanan, kemudian orangnya bergerak ke kiri, nah maka akan didapatkan seperti ini ya. Dx per dt sama dengan U dikurang dx aksen per dt ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini sama-sama kita kali dt ya. Kita kali dt kan bisa gitu ya. Ini juga kita kali dt. Nah, di sini kan kita akan dapatkan dx tambah U, maaf, bukan tambah ya. dx sama dengan U dikali dt gitu ya. Ditambah dx aksen ya. Nah, kalau sama-sama kita integralkan, artinya ini kan kita integralkan ya. Akan kita dapatkan apa? Integral dx sama dengan x tentunya ya. X sama dengan U integral dt t gitu ya. Ditambah x aksen ya. Jadi kita dapatkan seperti ini ya. X sama dengan U T ditambah x aksen. Nah, begitu juga ini kan tentu bisa kita dapatkan ya. Ini kita bisa dapatkan dengan cara yang sama. Ini kita kalikan dengan dt ya. Kemudian ini kita integrasikan ya. Kita integrasikan. Nah, kita akan dapatkan x sama dengan UT dikurang x aksen. Ya, seperti ini ya. Oke ya. Nah, maka inilah yang nantinya disebut sebagai transformasi Galileo. Nah, tapi dengan catatan ini berlaku pada mekanika klasik gitu ya. Jadi gerakan yang sangat lambat ya. Kalau kita bandingkan dengan kecepatan cahaya seperti itu ya. Jadi kalau kita bekerja pada gerakan yang mendekati kecepatan cahaya, nah maka transformasi Galileo ini tidak akan berlaku lagi. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini ada yang suka Star Wars di sini? Ada ya, mungkin ya. Apa? Oke. Starbucks ya, bukan Star Wars ya. Oke. Baik, nah misalkan seperti ini teman-teman. Jadi yang kita tinjau adalah cahaya gitu ya. Jadi cahaya. Jadi ada dua pesawat ruang angkasa di sini bergerak gitu ya. Sama-sama ke kanan ya. Sama-sama ke kanan. Kemudian sama-sama menembakkan berkas cahaya ya. Oke ya. Nah, maka menurut di pesawat 1 dan menurut pesawat 2, nah berkas cahayanya tentu sama gitu ya. Jadi berkas cahaya yang ditembakkan oleh pesawat 2 menurut pesawat 1, nah ini kan sama ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second gitu ya. Begitu juga dengan berkas cahaya yang ditembakkan oleh berkas 1, pesawat 1 menurut pesawat 2 sama ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, bagaimana kalau pesawat 2 bergerak dengan kecepatan V sambil juga menembakkan cahaya? Ya, seperti itu ya. Bisa dibayangkan kira-kira? Bisa ya. Jadi sama seperti tadi gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi seolah-olah pesawat yang di atas itu adalah orang yang diam di sini. Kemudian ada pesawat yang bergerak.
Kemudian yang ditembakkannya adalah cahaya gitu ya. Nah, hampir sama seperti ini tadi. Ya. Nah, kalau di sini teman-teman mau diperhatikan kembali. Nah, kalau di sini kita gunakan transformasi Galileo, gitu ya. Jadi ini misalkan adalah orang yang diam tadi, gitu ya. Nah, kemudian ini kereta yang bergerak, kemudian menembakkan, dia gerak yang U, yang menjadi U tadi adalah ini ya, V gitu ya. Nah, kemudian dia menembakkan cahaya, tentu cahaya kecepatannya adalah C, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan transformasi Galileo, maka berkas cahaya 2 ini menurut pesawat 1 akan seperti apa tadi? U ditambah V ya. U tadi apa? Kecepatan kerangkanya ya. Jadi V ditambah C artinya ya. Seperti itu ya. Kalau kita gunakan transformasi Galileo ya. Atau kalau apa namanya? Gerakannya ke belakang seperti itu ya. Nah, sama ya. W sama dengan U tambah V, V dikurangi dengan C ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, tentu ini tidak benar ya. Jadi kecepatan cahaya kemanapun arahnya itu akan tetap ya, didasarkan pada postulat Einstein ya. Dan ini juga sudah terbukti ya bahwa kecepatan cahaya itu selalu sama ya, adalah C ya, 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kemanapun arahnya akan tetap sama ya. Jadi untuk apa namanya, kondisi-kondisi seperti ini, nah transformasi Galileo ini tidak bisa kita gunakan ya, karena menyalahi aturan ya. Jadi kecepatan yang maksimal adalah C. Jadi tidak ada V ditambah C gitu ya. Ini kan melebihi kecepatan cahaya. Nah ini tidak bisa gitu ya. Kemudian ini apa namanya, kecepatan cahayanya berkurang seperti itu ya. Jadi ini tidak boleh terjadi ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa W1 dan W2, jadi menurut kedua orang tadi gitu ya, menurut pesawat di 1 dan 2, jika ada gerak relatif seperti ini, itu tidak sama gitu ya. Padahal kecepatan cahaya itu selalu sama ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan ya untuk perumusan seperti ini ya. Jadi transformasi Galileo ini gagal dalam menjelaskan fenomena ini ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain di sini misalkan lampu ya. Jadi ini kereta gitu ya. Ini kereta, kemudian ini ada lampu di sini ya. Kemudian ini ada detektor ya. Di sini juga ada detektor. Kemudian lampu ini ditembakkan ke depan dan ditembakkan ke belakang seperti itu ya. Kemudian kereta bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V ya. Nah, tentunya seharusnya kecepatannya sama ya, seperti itu ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Ya, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kan sama ya, selalu sama gitu ya. Jadi dia akan sampai di detektor ini dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi kecepatannya akan sama. Tapi nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau ada orang nanti di sini, ya, menurut orang yang ada di sini ya, dia akan sampai di detektor pada waktu yang sama. Nah, tetapi misalkan lampu ini dinyalakan secara bersamaan gitu ya. Nah, menurut orang di tanah, nah lampu itu tidak akan bergerak secara tidak akan hidup secara bersamaan. Nanti kita akan bahas ya. Itu yang kita sebut sebagai simultanitas nantinya ya, seperti itu. Oke, untuk absen saya terlupa ya. Jadi absen ada di grup ya teman-teman ya, menggunakan Google Form. Ya, sudah diisi?
Sudah ya? Oke. Bagi yang belum, silakan untuk mengisi ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi sebelum kita bahas terkait dengan relativitas khusus ya, kita bahas dulu terkait dengan relativitas biasa seperti ini menggunakan transformasi Galileo, dan ternyata tidak bisa untuk menjelaskan fenomena ini ya. Oke ya. Nah, maka untuk itu ya Einstein mengajukan suatu bentuk penjumlahan kecepatan ya, yang kita sebut sebagai penjumlahan kecepatan Einstein ya, yang nantinya sebenarnya ini cocok dengan transformasi yang akan kita bahas setelah ini, yaitu transformasi Lorentz ya. Nah, jadi di sini Albert Einstein mengusulkan suatu bentuk penjumlahan kecepatan yang lebih umum ya, yang lebih umum. Oke, nah misalkan ini tadi kereta sedang bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan U seperti penggambaran kita tadi ya. Kemudian di dalam kereta ada penumpang yang bergerak dengan kecepatan V juga ke arah X positif ya, karena searah dengan laju kereta ya. Nah, ini tadi menurut transformasi Galileo tadi ya, menurut transformasi Galileo. Nah, tetapi menurut Einstein dituliskan seperti ini ya. Jadi W sama dengan U ditambah V dibagi dengan 1 ditambah UV per C kuadrat ya. Jadi ini adalah kecepatan kereta atau kerangka bergerak tadi ya. Kerangka bergerak ya. Nah, ini adalah kecepatan penumpang tadi ya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk gerak penumpangnya searah dengan gerakan kereta ya, seperti ini ya. Nah, kalau berlawanan, nah artinya kita menggunakan perumusan seperti ini ya. Di W sama dengan U kurang V dibagi dengan 1 dikurang UV per C kuadrat ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa ya perumusannya terlihat lebih rumit gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya ya, kalau kita bekerja pada kecepatan-kecepatan yang seperti ini tadi, kereta gitu ya, yang kecepatannya ya maksimal 350 km per jam ya, atau 150 km per jam. Nah, artinya U kali V per C kuadrat ini tentunya akan mendekati 0 ya. Kenapa? Ini kan sangat besar ya. C saja 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian dikuadratkan ya. Nah, ini kan kecil ya. Akan mendekati 0. Jadi ini akan mendekati W sama dengan U tambah V per 1 ya. Jadi kita bisa kembali lagi pada persamaan kita yang tadi. Ya, persamaan yang ini. Nah, berbeda kalau kasus yang tadi ya. Jadi kasus oke. Nah, misalkan ini ya. Misalkan kasus kita tadi ya. Jadi katakanlah nah, kalau pada kasus kecepatan yang lambat gitu ya, yang kasus sehari-hari, nah ini berlaku ya. Nah, tetapi kalau kita bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini, jadi nah ini contohnya adalah misalkan suatu suatu benda ya, suatu benda bergerak dengan kecepatan 0,5 C ya, kemudian menembakkan suatu partikel ya dengan kecepatan 0,7 C ya, seperti itu ya. Nah, ini kan kecepatannya sudah sangat tinggi ya. Ordenya sudah dalam kecepatan cahaya ya, atau mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau kita gunakan transformasi Galileo secara langsung, nah tentunya akan kita dapatkan seperti ini ya. Jadi W sama dengan U tambah V sama dengan 0,5
ditambah 0,7 ya, kita dapatkan 1,2 C. Nah, artinya ini sudah melebihi kecepatan cahaya ya. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Jadi tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Nah, maka untuk kasus yang seperti ini kita gunakan penjumlahan kecepatan menurut Einstein ya. Jadi W sama dengan U tambah V dibagi dengan 1 tambah UV per C kuadrat ya. Jadi ini 0,5 ditambah 0,7 dibagi dengan 1 tambah 0,5 kali 0,7 dibagi C kuadrat ya, ini C. Nah, kita dapatkan 0,8 C. Nah, ini memenuhi gitu ya. Jadi kecepatan penjumlahannya itu lebih kecil daripada kecepatan cahaya, karena kecepatan cahaya lah yang paling cepat di alam semesta ini ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Itu kenapa? Ada apa? Ada apa? Ya Anda. Ya Anda berdua, bertiga tadi, ketawa-ketawa kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada pertanyaan? Ada masalah? Mengetawakan saya? Tidak? Kenapa? Itu ketawa tadi kenapa? Kenapa? Mohon untuk diperhatikan ya. Jadi saya memang tipikal orang yang tidak suka marah ya. Tidak suka, tapi kalau tidak dihargai juga saya bisa marah ya. Oke ya, bisa kita lanjutkan? Bisa, oke ya. Baik, nah jadi di sini kita bisa lihat teman-teman ya, bahwa perumusan Einstein inilah yang paling sesuai gitu ya. Jadi bisa berlaku untuk kasus-kasus di mana kecepatannya melebihi kecepatan, kecepatannya dalam orde kecepatan cahaya ya, ataupun di mekanika klasik ya, mekanika Newton ini juga masih berlaku ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, nah ini kan akan mendekati persamaan ini ya, jadi masih akan berlaku ya. Oke. Nah, bisa dipahami kira-kira untuk ini? Bisa ya? Nah, kemudian sebagai contoh tadi ya, kasus kita tadi ya. Jadi kalau di kasus kita tadi adalah di dalam kereta itu ada orang yang bergerak ya. Jadi ada orang yang bergerak di dalam kereta dengan kecepatan V gitu ya. Nah, kita ubah ya, kita ubah kasusnya seperti kasus yang ini tadi. Seperti kasus yang ini tadi, jadi kereta bergerak dengan kecepatan V, katakanlah seperti itu ya. Kemudian kita ganti penumpang tadi. Nah, penumpang tadi kita ganti dengan seberkas cahaya ya. Yang mana satunya ditembakkan ke depan, yang satunya lagi ditembakkan ke belakang. Ya. Nah, kalau kita gunakan transformasi Galileo, nah maka ini kan akan menjadi W sama dengan V ditambah C. Ya. Karena V-nya ke sini, ke kanan, kemudian C-nya ditembakkan ke kanan juga. Ya. Nah, artinya kecepatan cahayanya menurut orang di bumi, kalau menggunakan transformasi Galileo, ini akan lebih cepat daripada kecepatan cahaya gitu ya. Nah, ini tidak boleh terjadi ya, dan tidak akan pernah terjadi. Begitu juga dengan ini ya. Kalau kita tembakkan ke belakang misalkan seperti itu. Nah, kalau menggunakan transformasi Galileo, W sama dengan V dikurang C ya. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Nah, bagaimana kalau kita rumuskan dengan menggunakan penjumlahan kecepatan Einstein tadi ya. Jadi kalau kita gunakan penjumlahan kecepatan Einstein, nah maka seperti ini ya. Nah, katakanlah ini adalah kecepatan kereta tentunya ya. Kemudian ini kecepatan penumpang, di mana penumpangnya adalah cahaya, ya. Dibagi dengan 1 tambah UC per C kuadrat ya. Jadi U tambah C, kemudian ini dibagi dengan 1 per C, C tambah U ya. Nah, ini kan sama dengan C. Nah, artinya kecepatan cahayanya tetap ya, tidak berubah ya. Jadi dia tetap bergerak dengan besaran C ke arah kanan gitu ya. Nah, bagaimana kalau ke kiri? Nah, kalau ke kiri kita gunakan perumusan tadi ya. Jadi W2. Nah, ini untuk ke kiri.
sama dengan U dikurang C dibagi dengan 1 per dikurang UC per C kuadrat ya. Nah, kita akan dapatkan min C. Nah, min C artinya bukan artinya kecepatannya berbeda ya. Jadi minus hanya menandakan bahwa kecepatan, tentu kita tahu bahwa kecepatan adalah vektor ya, vektor. Nah, sehingga negatif ini menyatakan arah ya. Jadi arahnya ke kiri ya. Jadi besarnya sama C gitu ya. Nah, jadi perumusan ini, perumusan menurut Einstein, nah ini terbukti tepat ya untuk digunakan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi sebuah pesawat bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,3 C terhadap bumi. Kemudian pesawat kedua bergerak ke kiri ya. 0,8 terhadap bumi. Berapakah kecepatan pesawat pertama dan berapakah kecepatan pesawat pertama terhadap pesawat yang kedua ya? Oke. Nah, kalau kita gunakan konsep Galileo ya, Galileo ya. Misalkan ya tadi sudah kita analogikan ya, misalkan kereta ya. Misalkan kereta, nah orang diam seperti itu ya. Di sini kemudian keretanya bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, maka di sini menurut orang yang berada di tanah, nah tentu kecepatan dari kereta adalah 100 km per jam ke kanan ya. Nah, kemudian menurut orang yang diam di kereta, berapa kecepatan orang yang ada di tanah? Jadi seolah-olah menurut orang yang di kereta, orang yang di tanah bergerak ke kiri ya, dengan kecepatan 100 km per jam. Ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kira-kira? Ini si A mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Ya. Si B mengendarai motor dengan kecepatan sama 50 km per jam. Si A bergerak ke kanan, B bergerak ke kiri. Ya, bagaimana kecepatan A atau kecepatan B lah menurut A? Berapa? Seolah-olah semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat ya. Jadi menurut A, kecepatan B adalah 100 km per jam. Ya, begitupun menurut B, kecepatan A adalah 100 km per jam. Nah, kalau dia bergerak secara bersama-sama seperti ini, bagaimana kira-kira kecepatan B menurut A? Berapa? Berapa kecepatan B menurut A? Diam ya, 0 ya, karena dia tidak memiliki kecepatan relatif terhadap A ya. Dia sama-sama bergerak ke kanan dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, begitupun misalkan ke arah kiri ya. Oke, itu untuk transformasi Galileo ya. Nah, kita bahas di sini ya. Jadi dari informasi soal kita ketahui bahwa ini bergerak ke kanan. Nah, selalu ingat ya bahwa gerakan ke kanan sumbu X positif, ini bertanda positif, ini negatif, ini positif, negatif gitu ya. Berarti V1 positif 0,3 C gitu ya. Kemudian V2 minus 0,8 C. Nah, kalau kita gunakan penjumlahan kecepatan dengan Galileo, nah kita akan dapatkan seperti ini ya. V12 ya. Jadi inilah V12 artinya adalah kecepatan pesawat pertama terhadap pesawat kedua gitu ya. Nah, jadi tentu bisa kita dapatkan V12 sama dengan 0,3 dikurang min 0,8 gitu ya. Nah, ini tentu akan lebih besar daripada C. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan perumusan Einstein ya. Jadi V12 sama dengan V1 dikurang V2 dibagi dengan 1 dikurang V1 V2 per C kuadrat ya. Nah, maka kita dapatkan menurut ini ya, menurut pesawat yang pertama,
Nah, kecepatan pesawat yang kedua adalah 0,89 C. Nah, ini masih di bawah C ya. Nah, ini memenuhi ya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ini kira-kira? Ada pertanyaan? Iya, karena di alam semesta ini yang paling cepat itu adalah kecepatan cahaya di space gitu ya, atau di ruang vakum. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second itu adalah kecepatan yang tercepat di alam semesta. Gitu ya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Saya. Oke. Nah, ini kan sudah kita buktikan tadi ya, kebenaran dari ini. Kebenaran dari persamaan ini sudah kita buktikan tadi di sini ya. Jika misalkan di kereta itu yang ditembakkan adalah cahaya ya. Kecepatan cahaya kan selalu sama ya. Nah, kita dapatkan C kalau dia bergerak ditembakkan ke arah kanan atau searah kereta, atau min C gitu ya, ke belakang ya, seperti itu ya. Jadi sudah terbukti benar tadi ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, pesawat A bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,5 terhadap bumi ya. Kemudian pesawat B bergerak terhadap pesawat pertama dengan kecepatan 0,7 C ke kanan juga. Berapa kecepatan pesawat kedua terhadap bumi ya. Jadi untuk ini tentu kita perlu lakukan analisis ya. Jadi misalkan ini adalah acuan yang diam di bumi. Kemudian ada pesawat yang pertama ya. Nah, relatif terhadap bumi adalah sebesar 0,5 ya. 0,5 C. Kemudian di sini ada pesawat kedua. Nah, gerak relatifnya adalah terhadap pesawat yang pertama gitu ya. 0,7 C. Nah, kalau kita gunakan transformasi Galileo, artinya kan 0,5 ditambah 0,7 ya. Gitu ya. Nah, tapi tentu ini akan lebih besar daripada C ya, dan tidak memenuhi postulat dari Einstein ya. Nah, sehingga kita gunakan penjumlahan seperti tadi. Ya. VB artinya di sini adalah kecepatan menurut pengamat di bumi ya. Sama dengan VA, kecepatan A, kemudian VBA adalah kecepatan relatif B terhadap A. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ini tadi adalah 0,5, ini kecepatan relatif B terhadap A 0,7 ya. C ya, C. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, maka kita akan dapatkan seperti ini ya. Nah, ini yang benar ya. Jadi kecepatannya di bawah C ya. Ini benar. Oke, baik. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan transformasi Lorentz ya. Transformasi Lorentz. Nah, kalau yang tadi transformasi Galileo gitu ya. Jadi transformasi Lorentz ini adalah transformasi yang kita gunakan untuk kasus-kasus tadi gitu ya. Jadi berlaku secara umum ya. Baik pada gerakan dengan kecepatan yang rendah, nah maupun kecepatan yang tinggi tadi gitu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi kita kembali pada gambaran tadi ya, sebuah kereta tadi gitu ya. Nah, katakanlah di sini kerangka acuan kita yang pertama dinyatakan dalam X dan T ya. Jadi X dan T, maksudnya ini T ini adalah kalau kerangka acuan tadi seperti ini ya. Gitu ya. Nah, ini kerangka acuan kita. Nah, maka di sini waktu kita tuliskan sebagai T, nah kemudian di sini sebagai T aksen gitu ya. Jadi relatifnya adalah terhadap kerangka X Y aksen, ini X Y gitu ya.
Nah, maka di sini ya, jadi kemudian kita pandang kereta sebagai kerangka acuan lain, ya, dan variabelnya adalah variabel x-aksen dan t-aksen, ya. Nah, kemudian variabel kerangka acuan ini tadi bergerak relatif ya terhadap x ya. Jadi kan kereta bergerak relatif terhadap tanah ya, seperti itu ya. Nah, kemudian V adalah kecepatan penumpang terhadap kereta ya. Nah, sehingga kita bisa rumuskan ini bahwa V sama dengan delta X aksen dibagi dengan delta T aksen gitu ya. Jadi ini adalah perubahan posisi orang di dalam kereta, kemudian ini waktunya ya. Jadi waktu yang kita gunakan adalah waktu pada kerangka acuan ini ya. Kerangka acuan yang bergerak ya. Jadi V sama dengan delta X aksen dibagi dengan delta T aksen ya. Nah, kemudian W adalah kecepatan penumpang di kereta yang diukur atau menurut orang yang ada di tanah ya. Nah, maka W sama dengan delta X per delta T. Nah, tadi sudah kita rumuskan seperti itu. Nah, ini kita dapatkan dari penjumlahan kecepatan Einstein tadi ya, di mana W tadi sama dengan apa? U tambah V dibagi dengan 1 tambah UV per C kuadrat ya. Nah, namun W-nya ya, W yang ini kita substitusikan ke sini ya. Di W kita ganti dengan delta X dibagi dengan delta T. Seperti itu ya. Kemudian V kita ganti dengan delta X aksen dibagi delta T aksen. Ya, seperti itu ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini, nah ini hanya apa ya, modifikasi matematika saja ya. Jadi delta T aksen dibagi delta T aksen, tentu ini akan sama dengan 1 ya. Sesuatu dikali 1 kan tidak ada pengaruh gitu ya, hanya untuk membuat lebih mudah saja. Nah, jadi di sini dikali ruas kanan, jadi sisi kanan yang ini tadi ya, yang ini dikalikan dengan delta T aksen dibagi delta T aksen ya. Nah, ini dikali dengan delta T aksen per delta T aksen ya. Ini dikali delta T aksen tentu menjadi U delta T aksen ya. Ini dikali ini delta T aksennya habis ya, seperti itu ya. Nah, sama di bawah, yang di bawah ini juga sama ya. Di delta T aksen, kemudian U, ini delta T aksennya habis menjadi U delta X per C kuadrat ya. Nah, jadi ada dua hubungan yang bisa kita lihat. Ini yang di atas ya. Kemudian ini ada persamaan yang di bawah. Nah, tentu akan setara ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini delta X sama dengan gamma delta X aksen tambah U delta T aksen ya. Gitu ya. Nah, kemudian delta T sama dengan gamma dikali delta T aksen ditambah U delta X aksen per C ya. Nah, kita akan bahas nanti ya, gamma ini apa ya. Jadi gamma ini adalah suatu faktor yang sangat penting sekali ya. Faktor yang sangat penting sekali pada relativitas khusus ya. Nah, ini selalu kita gunakan nanti ya, gamma ini. Jadi kalau di sini didefinisikan bahwa gamma adalah faktor yang bergantung pada raju relatif ya, kerangka acuan X, aksen sebenarnya ya, terhadap kerangka acuan X ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Tidak ya? Jadi hanya substitusi matematika biasa saja. Nah, kemudian, nah tadi kan sudah kita dapatkan ini ya. Ini delta X ini adalah menurut orang yang ada di tanah gitu ya.
delta T menurut orang yang ada di tanah. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya, delta X aksen. Jadi artinya adalah menurut orang yang ada di kereta gitu ya. Seperti tadi ya, jika orang di kereta bergerak ke kanan, kemudian keretanya juga bergerak ke kanan, nah maka menurut orang yang di kereta, orang yang ada di bumi atau ada di tanah ini akan seolah-olah bergerak ke kiri ya. Jadi sama kita berkendara kan, pohon-pohon, tiang listrik dan lain sebagainya seolah-olah bergerak ke belakang gitu ya, kalau kita bergerak ke depan. Nah, sehingga bisa kita rumuskan persamaan yang sama, nah hanya arahnya berbeda ya. Jadi negatif di sini, jadi delta X aksen sama dengan gamma, delta X kurang U kali delta T, kemudian delta T aksen sedemikian ya. Gamma dikali dengan delta T dikurang U delta X per C kuadrat. Ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan delta X di sini, kemudian dapatkan delta T aksen, kemudian kita substitusikan ke sini ya, ke persamaan ini. Jadi delta X-nya kita ganti dengan tadi, delta T aksennya kita ganti ya, dengan yang tadi ya, atau di sini ya. Delta T-nya kita ganti dengan tadi, delta X aksennya kita ganti dengan ini ya. Nah, maka kita akan bisa mendapatkan faktor gamma tadi ya. Jadi kita akan dapatkan faktor gamma seperti ini. Ini perumusannya kita lewatkan saja, karena yang akan kita gunakan nanti adalah ini ya. Ya, yang nantinya kita nyatakan sebagai faktor relativitas ya. Khusus ya. Jadi gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat ya. Jadi U tadi apa? Kecepatan kerangka ya. Kerangka X aksen atau kerangka yang bergerak terhadap kerangka X ya. Kerangka yang diam ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan seperti ini ya. Akan dapatkan seperti ini tadi untuk delta X dan delta T. Ya, ini tadi kita dapatkan delta X seperti ini ya. Kemudian delta T ini kita masukkan faktor gamma-nya. Nah, maka kita akan dapatkan seperti ini ya. Delta X sama dengan delta X aksen ditambah U dikali delta T aksen dibagi dengan faktor gamma tadi gitu ya. Kemudian ini adalah delta T ya. Nah, inilah nanti yang dikenal sebagai transformasi Lorentz ya. Nah, jadi dari ini nanti kita akan bahas ya. Jadi kita akan temui konsekuensi dari transformasi Lorentz ini. Misalkan teman-teman pernah menonton film Interstellar? Pernah, Pak? Belum pernah? Belum ya. Saya sukanya horor, Pak, gitu ya. Tidak suka sains. Oke, di Interstellar apa yang menarik di sana bagi teman-teman yang pernah menonton? Oke, dilatasi waktu ya. Jadi ayahnya yang apa namanya pergi ke kalau di sana ya horizon ya. Jadi black hole, kemudian ada horizon di sana yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi dia ada di planet itu ya, istilahnya seperti itu. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Nah, kemudian dia pulang ya, ternyata anaknya sudah tua ya. Dia masih muda. Nah, itu yang nantinya kita sebut sebagai dilatasi waktu ya. Dilatasi waktu sebagai konsekuensi dari ini ya, transformasi Lorentz dan relativitas ya, seperti itu ya. Atau teman-teman juga pernah mendengar twin paradox ya, atau paradoksi kembar ya. Jadi misalkan ada dua orang kembar, yang satunya tinggal di bumi, kemudian yang satu lagi
berkelana keluar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, mendekati kecepatan cahaya ya. Nah, jadi itu juga terjadi seperti itu ya. Jadi si orang yang ada di bumi ini akan lebih tua daripada yang berkelana tadi gitu ya. Jadi waktu akan berjalan lebih lambat gitu ya. Bagi yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat tadi ya, seperti itu ya. Oke, nah ini untuk transformasi Lorentz ya. Jadi ini akan selalu kita gunakan nantinya ya, alfa ini. Nah ini akan selalu kita gunakan nanti ya. Jadi sebagai konsekuensi dari ini, yang tadi ya, ada dilatasi waktu, kemudian ada kontraksi panjang, gitu ya. Jadi kalau suatu benda bergerak sangat cepat, itu seolah-olah panjangnya itu akan mengkerut gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ada kontraksi, bukan kontraksi ya, massa, relativitas massa gitu ya. Jadi benda yang bergerak sangat cepat itu seolah-olah massanya bertambah, ya seperti itu ya. Oke, ini sudah kira-kira. Baik, kita akan bahas terkait dengan kontraksi Lorentz ya. Jadi kontraksi Lorentz adalah penyusutan panjang benda ya akibat gerak relatif benda itu terhadap pengamat ya. Nah, misalkan di sini panjang kereta api menurut orang di tanah lebih pendek daripada menurut penumpang yang diam di dalam kereta tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi di sini dari perumusan Lorentz tadi kan kita ada delta x aksen ya. Nah, jadi delta x aksen di sini adalah panjang kereta, misalkan seperti itu ya. Panjang kereta menurut pengamat yang diam di kereta. Ingat ya, ini agak-agak jangan sampai terbalik nanti. Pengamat yang diam di kereta artinya keretanya yang bergerak ya. Kereta sebagai acuan yang bergerak gitu ya. Kemudian ada orang di tanah yang melihat itu gitu ya. Nah, jadi delta x aksen ini adalah panjang kereta menurut pengamat di kereta ya. Atau L0 ini sama dengan panjang kereta pada saat kereta itu diam. Oke ya. Bisa dipahami kira-kira? Gitu ya. Oke. Nah, jadi pada kontraksi panjang, nah ini berlaku hubungan seperti ini, teman-teman ya. Di mana L sama dengan L0 dikalikan dengan ini apa tadi? Alfa tadi apa? Gamma tadi apa? 1 per akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat ya. Jadi L sama dengan L0 dibagi dengan gamma ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah perumusannya untuk kontraksi panjang. Jadi L sama dengan L0 akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat ya. Jadi L adalah panjang menurut pengamat yang bergerak. Nah, ini jangan sampai ada kekeliruan nanti ya. Kenapa dibuat seperti ini? Kemudian L0 adalah panjang menurut pengamat yang diam. Nah, artinya seperti ini teman-teman. Jadi ini kereta kita bergerak ya. Kereta kita bergerak dengan kecepatan katakanlah ya U ya. Dengan kecepatan U di sini gitu ya. Nah, kemudian tentu dia bergerak relatif terhadap orang yang ada di tanah gitu ya. Nah, di sini ada orang yang mengamati, oh panjang kereta ini adalah sekian gitu ya. Nah, itu yang merupakan L0 ya. Jadi panjang kereta menurut pengamat yang diam terhadap kereta tersebut ya. Nah, kenapa di sini menurut pengamat yang bergerak? Nah, karena ini kan seolah-olah pengamat ini bergerak relatif terhadap kereta gitu ya, menurut orang yang diam di sini. Ya, seolah-olah dia bergerak ke belakang. Seperti itu ya. Oke. Jadi perumusannya seperti itu ya. Jadi L sama dengan L0 dikali dengan akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat ya. Jadi ini diperjelas lagi ya. Jadi yang dimaksud pengamat bergerak dalam ungkapan persamaan ini adalah
pengamat yang bergerak terhadap benda yang sedang diamati gitu ya. Jadi kalau yang sedang diamati adalah kereta yang sedang bergerak, jadi yang seolah-olah bergerak kan ini ya, pengamat yang ada di sini gitu ya. Jadi orang yang di sini kan diam saja dia terhadap kereta, ya seperti itu ya. Nah ini diberikan lagi contoh ya. Jadi misalkan jika yang diamati adalah panjang gedung, maka yang menjadi pengamat diam adalah pengamat yang ada di tanah, ya, atau pengamat yang berada di dalam gedung. Dan pengamat bergerak adalah pengamat yang sedang naik kereta api, mobil, atau pesawat, gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang diamati, ini tergantung point of view-nya ya. Tergantung yang diamati apa, kemudian yang diamati siapa, ya. Nah, jika yang diamati adalah pesawat jet yang sedang terbang, nah maka yang dimaksud pesawat diam adalah pilot tentunya ya, yang berada di dalam sana, di dalam objek yang diamati, gitu ya. Yang berada di dalam objek yang diamati. Nah, kemudian pengamat yang bergeraknya adalah orang yang di tanah. Jadi tergantung POV-nya, ya, seperti itu ya. Oke, nah untuk lebih memahami, nah ini contoh saja ya. Nah, ya ini contoh saja, misalkan ini ada sebuah kereta yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, gitu ya. Kemudian ada suatu terowongan seperti ini ya. Sebenarnya kereta itu lebih panjang daripada terowongan ini, ya. Nah, namun karena terjadi kontraksi, nah bisa terjadi seperti ini. Jadi seolah-olah kereta itu muat di dalam terowongan, gitu ya. Jadi dia karena dia mengkerut, seolah-olah mengkerut, gitu ya. Kecepatannya sangat tinggi, nah bisa terjadi seperti ini. Nah, maksud dari simulasi inilah seperti itu ya, gitu ya. Jadi seolah-olah dia muat di dalam terowongan ini, padahal panjangnya lebih panjang daripada terowongan, gitu ya, seperti itu ya. Kalau diam dia akan seperti ini, tapi kalau bergerak dengan kecepatan tertentu, di mana kecepatan itu sangat tinggi, jadi seolah-olah dia muat di dalam ini, ya, seperti itu ya. Oke, contoh menurut pilot panjang pesawat adalah 20 meter. Berapa panjang pesawat tersebut menurut orang di bumi jika pesawat bergerak dengan laju 0,6 C ya. Nah, jadi kita gunakan tadi L0, ini adalah panjang menurut orang yang berada di benda yang sedang diamati tadi. Jadi di sini 20 meter dikali dengan 1 dikurang U kuadrat 0,6 ya. 0,6 kuadrat dibagi dengan C ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi seolah-olah dia mengkerut ya, yang tadinya 20 meter, menurut orang yang berada di bumi, nah seolah-olah panjangnya menjadi 16 meter. Seperti itu ya. Oke. Nah, nah ini contoh kasusnya adalah kecepatan yang rendah gitu ya. Jadi kecepatan sehari-hari kita gitu ya. Jadi ada pengaruhnya atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya tentu pengaruhnya akan sangat kecil sekali. Jadi misalkan panjang keretanya adalah 150 meter ya. Ini sudah yang sangat cepat sekali, misalkan kereta Wus ya, 360 km per jam. Nah, apakah ada kontraksi panjang di sini? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi L0 adalah panjang diamnya atau panjang menurut pengamat yang ada di dalam kereta, 150 ya. Kemudian ini 100 meter per second. Nah, ini sangat jauh sekali ya teman-teman ya, sangat jauh sekali. Tentu ini nanti akan mendekati 0 ya, akan mendekati 0 ini ya. Jadi akar 1 ya 1 gitu ya. Nah, ini ya sangat kecil sekali pengaruhnya gitu ya. Nah, jadi seolah-olah dia tetap 150 meter ya. Jadi sebenarnya persamaan ini berlaku umum gitu ya, berlaku umum, tapi akan lebih terlihat kalau kecepatan yang kita amati adalah kecepatan dengan orde kecepatan cahaya gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali ya. Oke, bisa dipahami kira-kira di sini? Bisa ya? Saya. Nah, kemudian, nah ini yang tadi kita bahas dilatasi waktu ya.
yang di film Interstellar ya, kemudian itu jadi meme juga ya beberapa ininya. Kemudian paradoks si kembar tadi yang kita bahas sebelumnya. Oke, dilatasi waktu ya. Nah, misalkan di sini lampu kereta api berada pada posisi tetap ya di dalam kereta ya. Nah, jadi dengan demikian nilai X aksen untuk lampu itu selalu tetap ya. Jadi di sini misalkan lampu berpendar 2 kali berturut-turut ya. Nah, jadi di sini misalkan menurut penumpang kereta, nah artinya penumpang kereta itu diam ya terhadap lampu selang waktu pendaran tersebut adalah T0 ya. Nah, maka delta T aksen sama dengan T0 gitu ya. Nah, kemudian karena nilai X aksen untuk lampu tetap ya. Jadi tidak ada perbedaan di sana. Jadi delta X aksennya sama dengan 0. Kemudian menurut pengamat di tanah yang bergerak relatif terhadap lampu, selang waktunya akan berbeda ya. Jadi delta T sama dengan T ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai tadi delta X sama dengan 0. Nah, maka kita akan dapatkan seperti ini ya. Dari transformasi Lorentz tadi ya, dari waktu transformasi Lorentz tadi. Nah, delta T ini ada nilainya, ya delta T aksen ada nilainya. Artinya delta T ini tidak akan sama gitu ya, tidak akan sama. Jadi delta T sama dengan T gitu ya. Nah, sehingga di sini ada dilatasi waktu gitu ya. Jadi waktunya seolah-olah lebih panjang ya, menurut pengamat yang bergerak relatif tadi gitu ya. Nah, ini sama pengertiannya seperti tadi. Katakanlah ini ada sebuah bandul ya, sebuah bandul yang berosilasi di dalam sebuah kereta yang bergerak seperti itu ya. Nah, periodenya adalah T gitu ya. T. Nah, menurut orang yang ada di bumi, nah periode gerakan bandul itu akan lebih lama daripada orang yang ada di dalam kereta ini yang bergerak ini, kemudian dia mengamati bandul secara langsung. Seperti itu ya. Jadi ada selisih waktu di sana. Jadi ada perbedaan waktu. Nah, waktu menurut ini lebih lama ya. Jadi T sama dengan T0 dibagi dengan akar 1 dikurang U kuadrat dibagi C kuadrat ya. Jadi selang waktu menurut pengamat yang bergerak, ini. Kemudian selang waktu menurut pengamat yang diam, dibagi dengan akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. Nah, ini sama ya. Yang tergantung POV-nya ya. Jadi yang menjadi acuan kita adalah yang diamati ya. Yang diamati apa gitu ya. Ya, nah misalkan seperti ini ya. Jika yang diamati adalah jam yang ada di gedung, ya, maka yang menjadi pengamat diam adalah orang yang ada di dalam gedung itu, ya, atau orang yang ada di tanah. Dan pengamat yang bergerak adalah pengamat yang sedang naik kereta api, mobil, atau pesawat, ya. Nah, kemudian jika yang diamati adalah pesawat, ya, nah pesawatnya bergerak seperti itu. Kemudian ada jam di sini, nah ada perbedaan waktu, ya. Jika yang diamati adalah jam yang ada di pesawat yang sedang terbang, yang dimaksud sebagai pengamat diam adalah orang yang ada di pesawat ya, baik itu pilot, penumpang dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pengamat yang bergerak adalah orang yang ada di tanah. Oke ya. Nah, jadi pengamat diam adalah pengamat yang berada di hal yang akan kita amati itu apa, gitu ya. Misalkan gedung, ya berarti pengamat diamnya adalah pengamat yang berada di gedung, gitu ya. Kalau yang kita amati adalah pesawat, pengamat yang diam terhadap pesawat, gitu ya. Walaupun pesawatnya tidak diam, ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh partikel X dapat meluruh menjadi partikel Y dalam waktu yang sangat pendek, ya. Pada saat dilakukan pengukuran di laboratorium, di mana partikel X hampir diam, ya.
atau memiliki kecepatan yang sangat kecil. Jadi waktu peluruhannya adalah 1,5 mikrosecond ya. Nah, ketika dilakukan pengamatan peluruhan partikel X yang dihasilkan di atmosfer dan sedang bergerak dengan laju tertentu, ya, waktunya menjadi 2 mikrosecond. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatannya. Ya. Nah, ini teman-teman harus bisa menganalisis soal seperti ini, teman-teman ya. Nah, yang diketahui di sini adalah waktu ya. Jadi yang diketahui di sini adalah T0. Kalau C kuadrat artinya kan kita bisa ketahui ya. Nah, ini konstanta C kuadrat ya. Yang ditanya di sini apa? Yang ditanya di sini U ya. Jadi yang ditanya di sini adalah U berapa ya. Jadi harus bisa menganalisis soal ya. Nah, jadi waktu yang diperlukan partikel X yang diam untuk meluruh ini adalah T0 ya. Kemudian waktu yang diperlukan partikel X yang sedang bergerak ini adalah T. Kemudian menggunakan rumus dilatasi waktu tadi ya. Nah, yang dicari di sini adalah U ya. Nah, maka kita akan dapatkan sedemikian ya. U sama dengan 0,661 C. Ya. Jadi terlihat perbedaan ya, waktu di sini ya. Oke, bisa dipahami kira-kira ini? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hanya pengayaan saja ya. Jadi tentunya teori-teori ini perlu dilakukan pengujian ya, pembuktiannya ya. Jadi ini adalah pengujian dari teori relativitas yang diusulkan oleh Einstein ya. Jadi ada eksperimen di sana seperti tadi ya. Yang dilihat adalah waktu peluruhan ya. Waktu peluruhan jika dia dipercepat seperti apa, kemudian kalau dia diam seperti apa ya. Jadi ada perbedaan waktu di sana ya. Oke, kemudian, nah ini juga cukup menarik di teori relativitas. Ini adalah terkait dengan fenomena simultanitas ya. Jadi fenomena simultanitas, jadi seperti ini ya. Jadi misalkan ada kereta yang bergerak ke arah kanan gitu ya. Kemudian di sini ada lampu ya. Jadi ada 2 buah lampu. Yang satunya menembakkan lampu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri gitu ya. Nah, kemudian ada orang di sini atau ada detektor di sini ya. Nah, menurut pengamat di A tentunya misalkan lampu ini dinyalakan secara bersamaan ya. Nah, tentu menurut pengamat di A lampunya menyala secara bersamaan. Tapi menurut di B, menurut pengamat di B ya, lampunya tidak menyala secara bersamaan. Nah, tetapi lampu tersebut akan sampai di detektor atau sampai di orang ini dalam waktu bersamaan. Baik itu menurut A maupun menurut B, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi lampunya menyala bersamaan, tetapi menurut pengamat di B lampunya tidak menyala secara bersamaan, gitu ya. Nah, kemudian yang simultan adalah kejadian di sini, ya. Simultan artinya bersamaan ya. Jadi waktu dari lampu ini sampai di A, nah itu sama menurut pengamat di A ataupun menurut pengamat di B ya. Singkatnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan relativitas massa
momentum, dan energi ya. Jadi tadi akibat adanya relativitas, kita mengetahui adanya dilatasi waktu, kemudian ada kontraksi panjang, ya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan massa, momentum, dan energi ya, seperti itu ya. Oke, nah kita tentu telah mengenal ini ya, telah mengenal ini, perumusan ini di mekanika klasik ya. Hukum berapa? F sama dengan M kali A itu. Hukum Newton yang kedua ya. Jadi misalkan kasus kita seperti ini, teman-teman. Kalau sebuah benda ya, sebuah benda kita berikan gaya secara terus-menerus ya. Jadi kita berikan gaya secara terus-menerus di mana F sama dengan M kali A, sehingga A sama dengan F per M ya. Kita berikan gaya secara terus-menerus. Tentunya ini akan dipercepat terus gitu ya. Dipercepat terus ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya. Jika F kita berikan terus-menerus, nah kemudian benda tersebut akan memiliki percepatan ini ya. Jadi kecepatannya semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat gitu ya. Kalau kita berikan gaya dalam waktu yang sangat lama gitu ya, tentunya nanti percepatan ini akan menambah terus kecepatannya dan bisa jadi nanti melebihi kecepatan cahaya kalau kita gunakan perumusan seperti ini. Bisa dipahami kira-kira? Jadi karena dia semakin cepat, dipercepat, kemudian gayanya selalu kita berikan. Jadi kalau dari perumusan ini kan akan seperti ini nanti ya. Jadi dia akan semakin cepat dan suatu saat dia akan melebihi kecepatan cahaya kalau kita gunakan perumusan seperti ini. Nah, sehingga tentu perlu adanya batasan kecepatan benda dengan nilai maksimum ya untuk kecepatan cahaya gitu ya. Jadi harus ada batasan dari massa benda tersebut gitu ya. Tentunya untuk menjaga konsistensi tadi, relativitas tadi gitu ya. Nah, ini konsepnya kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi untuk mengatasi ketidakkonsistenan itu, kemudian tadi kan sebelumnya Einstein hanya mengusulkan adanya penjumlahan kecepatan gitu ya. Nah, maka diusulkan lagi bahwa sebenarnya massa benda itu tidak tetap. Ya, massa benda itu tidak tetap. Jadi makanya namanya relativitas gitu ya. Jadi kalau menurut mekanika Newton kan waktu tetap ya, waktu itu tetap. Nah, namun seperti yang kita bahas tadi, menurut relativitas khusus Einstein, waktu itu tidak tetap ya. Jadi menurut pengamat yang berbeda, waktunya juga berbeda, relatif ya. Nah, ini juga untuk massa itu tidak tetap ya, tapi bergantung pada kecepatannya. Jadi semakin besar massa benda, ya, semakin besar massa benda, kemudian makin besar massanya, kemudian dengan pemberian gaya sebesar F, percepatannya akan makin kecil ya, ketika laju bendanya makin besar gitu ya. Jadi ada batasan di situ gitu ya. Jadi jika laju benda mendekati laju cahaya, jadi tadi ya F sama dengan M dikali A ya. Jadi pada saat V-nya itu sudah mendekati C, ya, sudah mendekati kecepatan cahaya, tentu tidak boleh lagi ada percepatan di sini. Betul ya? Tidak boleh lagi ada percepatan sehingga kecepatannya tidak melebihi kecepatan cahaya. Sehingga A-nya sama dengan F per M, ya, dan A-nya harus sama dengan 0. Bisa dipahami? Jadi, pada saat suatu benda kecepatannya sudah setara dengan kecepatan cahaya, maka massanya akan mendekati tak berhingga. Ya. Jadi massanya akan mendekati tak berhingga. Seperti itu ya. Nah, jadi hubungan antara massa dan laju benda dituliskan sebagai berikut ya. Jadi M adalah massa menurut orang yang bergerak gitu ya. Kemudian M adalah massa menurut orang yang diam relatif, misalkan ini pesawat gitu ya.
Jadi ini M0 ini adalah menurut orang yang berada di dalam pesawat. Kemudian M adalah massa menurut orang yang ada di bumi. Seperti itu ya. Di mana M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat ya. Ini tadi apa? 1 per akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat tadi apa? Gamma ya, faktor tadi ya. Jadi kita akan selalu menggunakan ini ya. Atau ini bisa kita rumuskan sebagai M sama dengan M0 dikali gamma ya, seperti itu ya. Nah, di mana M0 adalah massa benda dalam keadaan diam ya, atau massa benda menurut pengamat yang diam terhadap benda tersebut ya. Kemudian M adalah massa benda dalam keadaan yang bergerak ya, seperti itu ya. Oke, kalau di sini massanya relatif, nah artinya momentum juga dipengaruhi gitu ya. Jadi momentum benda akan dipengaruhi. Jadi kalau teman-teman suka, tentunya teman-teman punya akses ke YouTube semua gitu ya. Jadi ya mungkin jangan hanya musik, lagu, kemudian film dan lain sebagainya gitu ya. Coba juga tonton sekali-sekali terkait dengan sains populer gitu ya. Jadi ada hipotesis atau perhitungan di sana gitu ya. Di mana kalau misalkan sebuah benda seukuran peniti atau seukuran jarum gitu ya, jatuh ke bumi, tapi kecepatannya adalah kecepatan cahaya C kuadrat, nah itu akan menghasilkan energi yang sangat besar dan memiliki dampak yang sangat besar ke bumi, seperti itu ya. Nah, karena tadi ya terkait dengan momentum, kemudian juga energinya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian keterkaitannya dengan momentum seperti apa? Nah, kita ketahui bahwa P sama dengan M kali V ya, atau karena di sini yang kita tinjau adalah kerangka yang bergerak tadi, yang kita misalkan dengan U kecepatannya, maka P sama dengan M dikali dengan U ya. Di mana M tadi adalah ini, jadi M0 dibagi dengan akar 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat ya, dikali U ya. Nah, ini adalah momentum ya. Momentum relativistik ya. Oke, ini momentum relativistik. Nah, oke. Nah kemudian terkait dengan energi kinetik benda ya. Jadi energi kinetik benda adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dikurangi dengan energi kinetik diam dari benda tersebut ya. Seperti itu ya. Jadi K sama dengan MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Atau kita tuliskan sebagai ini, E dikurang E0 ya. Jadi ini energi yang dimiliki oleh benda pada saat dia diam. Atau seperti ini ya, bukan dia diam gitu ya. Jadi energi menurut pengamat yang berada di dalamnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi K sama dengan MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat, kemudian bisa kita tuliskan bahwa K sama dengan E dikurang E0, kemudian E sama dengan M dikali dengan C kuadrat ya. Nah M-nya kita ganti dengan tadi gitu ya. M0 dibagi dengan 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat. Kemudian E0 sama dengan M0 dikalikan dengan C kuadrat ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan ya bahwa E0 adalah energi total benda dalam keadaan diam. Kemudian E adalah energi total benda dalam keadaan bergerak ya. Nah, sehingga energi kinetik adalah selisih antara energi total benda dalam keadaan bergerak dengan energi total dalam keadaan diam ya, sehingga kita dapatkan energi kinetik ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa dipahami?
Bisa ya? Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, atau energi dapat dirumuskan seperti ini ya. Jadi E kuadrat sama dengan P dikali C kuadrat. Ini P adalah momentum ya. Momentum C kuadrat ditambah M0 dikalikan dengan C kuadrat ya. Jadi hubungan antara momentum dengan energi tadi ya. Itu ya. Ini tadi untuk hubungan antara energi kinetik dengan energi total ya. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara momentum ya dengan energi. Oke, sebagai contoh di sini ya, sebuah meson P ini adalah suatu partikel ya. Ini adalah suatu partikel subatomik. Nah, memiliki massa ini ya, M0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 28 kg. Kemudian meson tersebut bergerak dengan laju mendekati kecepatan cahaya di sini ya, 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, yang ditanya adalah berapa energi kinetik meson tersebut bandingkan dengan energi kinetik yang dihitung dengan hukum klasik ya. Jadi berdasarkan informasi ini tentu kita cari dulu ya. Nah, ini kelajuan dari meson ini berarti ini adalah sebagai U ya. 2,4 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya, atau sekitar 80% dari kecepatan cahaya ya. 0,8 C, 80% dari kecepatan cahaya. Kemudian ini adalah masanya, M0 adalah massa diam ya. Nah, kemudian energi kinetik dirumuskan sedemikian ya, K sama dengan M0 C kuadrat. Nah, ini kan energi kinetik tadi adalah energi pada saat dia bergerak gitu ya, dikurangi dengan energi diam ya. Energi diam tentu adalah M0 dikali C kuadrat ya. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya di sini ya. Nah, maka kita akan dapatkan berapa energi kinetik dari meson tersebut ya. Nah, kalau kita buatkan ya, kita hitung dengan persamaan klasik. Nah, ini tidak memenuhi, teman-teman. Coba kita lihat ya. Jadi kalau hanya kita buatkan K sama dengan setengah MV kuadrat ya, atau setengah M0 U kuadrat, nah hasilnya akan berbeda sekali ya. Jadi energi kinetik relativistik dengan energi kinetik yang kita kenal dalam mekanika klasik itu berbeda ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh berapa energi yang dilepaskan jika elektron yang berada dalam keadaan diam diubah seluruhnya menjadi radiasi elektromagnetik ya. Oke, jadi tentunya kita perlu mencari berapa energi diam ini gitu ya. Jadi massa diam elektron adalah ini 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian energinya yang dimiliki oleh elektron yang diam M0 dikali C kuadrat ya. Kita dapatkan energinya. Oke, nah kemudian kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk elektron volt ya. Jadi kita bagi dengan elektron ya.
ya. Di 8,19 kali 10 pangkat min 14 bagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Kita dapatkan sedemikian ya. Oke, ini kemudian terkait dengan energi kinetik relativitas ya. Jadi energi kinetik relativitas ya seperti yang telah kita rumuskan tadi sebenarnya ya. Ini K, ini adalah energi geraknya dikurangi dengan energi diam ya. Energi diam tadi adalah M0 dikali C kuadrat ya. Kemudian ini adalah energi pada saat dia bergerak gitu ya. Jadi tentu di sini adalah K sama dengan MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat ya. Nah, M tadi kita dapatkan adalah M0 dibagi dengan 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira untuk pembahasan terkait dengan teori relativitas khusus? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi kita ke fisika modern ya. Jadi fisika modern ini ditandai dengan fenomena terkait dengan dualisme gelombang partikel. Ada yang pernah mendengar dualisme gelombang partikel? Oke, jadi dualisme gelombang partikel artinya adalah kita tahu ya gelombang ya. Teman-teman tahu gelombang, kemudian fenomena apa saja yang dimiliki oleh gelombang? Yang telah kita pelajari sebelumnya adalah terkait dengan gelombang bisa mengalami interferensi dan difraksi ya, interferensi dan difraksi gitu ya. Nah, itu sifat umum dari gelombang ya, bisa mengalami interferensi dan difraksi. Nah, ternyata partikel dalam hal ini elektron. Jadi kalau elektron kita tembakkan seperti itu ya, seperti halnya gelombang elektromagnetik. Nah, itu juga akan membuat pola-pola interferensi dan difraksi. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa partikel bisa berperilaku sebagai gelombang atau berperilaku sebagai partikel itu sendiri. Atau sebaliknya ya, gelombang juga bisa berperilaku sebagai partikel, gitu ya. Nah, kita akan bahas itu sebentar ya. Oke, jadi kita akan membahas terkait dengan fisika modern ya, terkait dengan dualitas partikel gelombang. Jadi kita telah membahas sebelumnya interferensi Young ya. Misalkan di sini ada sumber cahaya monokromatik gitu ya, kemudian dilewatkan pada satu slit ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi suatu sumber. Kemudian dilewatkan pada dua celah ya. Kita lewatkan pada dua celah. Nah, ini kan akan seolah-olah dia adalah dua sumber ya. Kemudian akan terbentuk di sini pola gelap terang ya. Atau mengalami interferensi ya. Ya, mengalami superposisi, interferensi dan difraksi. Nah, sama kalau berkas elektron kita tembakkan. Nah, elektron kan merupakan partikel ya. Nah, dia juga bisa mengalami interferensi dan difraksi. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa berkas elektron ini juga mempunyai sifat gelombang ya. Seperti itu ya.
Jadi elektron juga memiliki sifat sebagai gelombang ya. Oke, kemudian foton ya. Foton jadi konsep radiasi benda di sini ya. Jadi benda bertemperatur itu memancarkan radiasi EM. Jadi contohnya saja apa? Besi ya, teman-teman panaskan, nah itu kan akan memancarkan radiasi ya, memancarkan panas atau memancarkan cahaya ya. Jadi besi dipanaskan akan merah seperti itu ya, memancarkan radiasi EM. Nah, kemudian semakin tinggi temperaturnya, maka semakin besar radiasi yang dia pancarkan. Ya. Nah, benda bertemperatur rendah memancarkan radiasi dengan panjang gelombang dengan frekuensi yang rendah ya. Ya. Jadi frekuensi yang rendah, maka energinya rendah ya. Karena energi ini sebanding dengan frekuensi ya. Tapi berbanding terbalik dengan lambda ya. Jadi semakin besar, semakin rendah frekuensi, maka panjang gelombangnya akan semakin besar ya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian di sini Planck menjelaskan fakta menggunakan model osilator harmonik ya. Kemudian tiap osilator harmonik di sini memiliki energi diskrit ya. Oke, sepertinya matematika dasar ya. Hanya 2 SKS ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini Planck menjelaskan fakta menggunakan model osilator harmonik. Kemudian tiap osilator harmonik mempunyai energi diskrit ya. Ya. Jadi E sama dengan N dikali H F ya. Jadi N di sini adalah bilangan bulat. Minta tolong ditutup ya. Ditimpa sama kursi aja. Oke. Nah, kemudian H di sini adalah konstanta Planck, di mana H adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second ya. Kemudian F adalah frekuensi dari radiasi tersebut ya. Oke, jadi ini ya grafik ini hubungan antara lambda dalam nanometer, kemudian intensitas radiasi di sini ya. Kita bisa lihat cahaya tampak panjang gelombangnya berada di sekitar ini ya. Ya. Nah, ini adalah suhunya ya, 6000 Kelvin, kemudian 4000 Kelvin ya. Oke, kemudian terkait dengan foton ini, ya, terkait dengan foton ini, Einstein mengusulkan berdasarkan model yang digunakan oleh Planck tadi, ya, bahwa radiasi EM dipandang sebagai kumpulan paket energi ya, atau kuantum ya. Nah, masing-masing paket energi membawa energi sebesar ini, E sama dengan H dikali dengan frekuensi, atau E sama dengan H dikali C per lambda ya. Jadi frekuensi adalah C per lambda. C adalah kecepatan dari gelombang elektromagnetik atau kecepatan cahaya, kemudian lambda adalah panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kuanta dari energi radiasi, nah ini disebut dengan foton ya. Jadi kuanta ini artinya adalah energinya bergantung tidak sama gitu ya. Jadi ada paket-paket energi di sana gitu ya. Tergantung pada lambdanya tentunya ya. Tergantung pada lambda atau tergantung pada frekuensi dari radiasi tersebut ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita bahas terkait dengan efek fotolistrik. Jadi teman-teman, efek fotolistrik ini adalah yang membawa Einstein mendapatkan hadiah Nobel ya. Jadi Einstein mendapatkan Nobel Fisika itu bukan karena
teori relativitas umum ataupun teori relativitas khusus yang dia kemukakan gitu ya. Nah, karena untuk bisa diakui di Nobel itu harus bisa dibuktikan juga secara eksperimen ya. Jadi ini bisa dibuktikan secara eksperimen. Nah, ini yang membuat Einstein mendapatkan Nobel ya. Nah, apa kira-kira manfaat dari efek fotolistrik? Nah, kita rasakan sendiri ya, kelistrikan yang kita rasakan di komplek GKU dan Labtek ini berasal dari PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, itu berdasarkan konsep dari efek fotolistrik ini. Jadi cahaya menumbuk suatu permukaan logam, nah sehingga menghasilkan ada beda potensial di sana, ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah eksperimen efek fotolistrik. Ya, kalau teman-teman ingin lihat, sebenarnya ada ini untuk eksperimen efek fotolistrik ini di Prodi Fisika ya, di lab fisika Prodi Fisika ya. Tapi untuk di praktikum fisika dasar rasanya ini tidak ya, tidak ada ya di modul. Oke. Jadi untuk efek fotolistrik ini, jadi saat cahaya dengan panjang gelombang pendek. Nah, panjang gelombang pendek artinya energinya tinggi ya. Jadi panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi dan frekuensi ya. Jadi panjang gelombangnya pendek artinya frekuensinya tinggi atau energinya tinggi ya. Nah, jika cahaya dengan panjang gelombang pendek menyinari permukaan logam, maka elektron akan terlontar ya. Jadi elektron akan terlontar dari permukaan tersebut ini ya. Jadi ini permukaan ini ditembakkan suatu cahaya, ini akan terlontar dari permukaan katoda menuju anoda ya. Nah, elektron yang terlontar dinamakan fotoelektron ya, yang terdeteksi sebagai arus listrik. Ya. Seperti itu ya. Nah, eksperimen fotolistrik menunjukkan bahwa fotoelektron yang terlontar ini dapat dihentikan ya, dapat dihentikan dengan beda potensial. Jadi maksudnya adalah kalau ada elektron yang bergerak di sini gitu ya. Nah, tentu ada arus ya, ada aliran gitu ya. Nah, ada potensial di sini ya. Nah, jadi kita bisa menghitung berapa energi kinetik dari elektron yang terlempar tadi ya, dengan menggunakan stopping potensial. Jadi kita gunakan potensial yang melawan ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah sistem dari efek fotolistrik kita. Kemudian ini ada potensial yang kita berikan di sini ya. Ada potensial yang diberikan di sini. Nah, potensial ini positif di sini, ini negatif. Nah, teman-teman sudah mempelajari terkait dengan gaya Coulomb dan hukum Coulomb sebelumnya gitu ya, bahwa muatan yang sejenis akan tolak-menolak, kemudian yang berlawanan jenis akan tarik-menarik gitu ya. Jadi kalau dengan adanya cahaya datang, elektron akan terlempar ke sini gitu ya. Nah, dengan adanya potensial yang penghalang ini, nah dia akan mendorong ya untuk tidak bergerak di sini. Seperti itu ya. Nah, di mana ini ya, E adalah muatan ya, muatan elektron ya, dikali dengan V stop atau potensial penghalang yang kita berikan, itu sama dengan energi kinetik maksimum ya, yang dimiliki oleh elektron yang terlempar tadi akibat efek fotolistrik ya. Nah, kita lihat di sini bahwa energi kinetik maksimum itu tidak tergantung pada intensitas cahaya. Jadi bukan dipengaruhi oleh seberapa terang cahaya tersebut, ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi energi kinetik maksimum itu tidak bergantung pada intensitas cahaya yang digunakan, ya. Tapi nanti tentunya bergantung pada energi yang ditembakkan atau panjang gelombang dari cahaya tersebut, ya, yang ditembakkan pada permukaan katoda ini, ya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian fakta dari eksperimen ini, jadi efek fotolistrik tidak terjadi jika frekuensi cahaya yang digunakan kurang dari suatu nilai tertentu gitu ya. Jadi untuk logam yang berbeda-beda, nah maka energi yang diperlukan untuk melepas elektron tadi juga akan berbeda-beda, gitu ya maksudnya ya.
Jadi walaupun cahaya tersebut sangat terang, misalkan logam tertentu, katakanlah logam X gitu ya, dia akan melemparkan suatu partikel elektron jika dikenai cahaya biru, katakanlah seperti itu, ya. Cahaya biru kan memiliki panjang gelombang tertentu gitu ya. Nah, kalau kita berikan cahaya merah, berapapun intensitasnya, seberapapun terangnya, nah dia tidak akan terjadi efek fotolistrik gitu ya. Jadi efek fotolistrik itu terjadi pada energi tertentu ya, untuk energi tertentu gitu ya. Nah, jadi efek fotolistrik tidak terjadi jika frekuensi cahaya atau ini berkaitan dengan energi yang digunakan kurang dari suatu nilai tertentu ya, nilai ambang. Nah, meskipun cahayanya sangat tinggi ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat hubungan antara frekuensi dengan potensial penghalang. Nah, misalkan ini adalah frekuensi ambang ya. Jadi saat dimulainya efek fotolistrik di sini gitu ya. Jadi ini adalah frekuensi minimum ya, frekuensi minimum atau energi minimum yang diperlukan untuk suatu logam tersebut mengalami efek fotolistrik ya. Jadi ada energi minimum yang diperlukan agar terjadinya fotoelektron. Fotoelektron adalah elektron yang terlepas tadi dari permukaan logam gitu ya, akibat adanya foton ya. Makanya dinamakan sebagai fotoelektron ya. Seperti itu ya. Oke, jadi dari efek fotolistrik, dari fakta-fakta tadi ya, nah maka kita peroleh energi sama dengan H, konstanta Planck tadi, dikali dengan frekuensi, sama dengan Pi ditambah dengan K max, ya, sama dengan Pi tambah K max tadi, sebanding dengan ini adalah muatan elektron, E, ya, dikali dengan V stop, atau stopping potensial yang kita pasang. Ya, untuk menghentikan aliran elektron tadi gitu ya. Seperti itu ya. Sehingga di sini V stop ya, ini akan sama dengan H per E ya. Ini adalah konstanta Planck, ini muatan elektron ya. Kemudian dikali F dikurang Pi per E ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa di peristiwa ini berlaku hukum kekekalan energi ya. Jadi energi yang dimiliki oleh foton yang datang itu dibagi dua. Yang pertama adalah digunakan untuk melepaskan elektron. Jadi untuk melepaskan elektron tentunya perlu energi. Sisanya itu digunakan untuk energi kinetik elektron ya. Jadi untuk elektron tersebut bergerak gitu ya. Jadi yang pertama adalah untuk melawan fungsi kerjanya tadi, untuk melepaskan elektronnya, kemudian sisanya adalah untuk menggerakkan elektronnya tersebut, gitu ya. Oke, contoh di sini ya, dalam percobaan efek fotolistrik digunakan cahaya, frekuensinya adalah ini, 3 kali 10 pekat 15 Hz ya, untuk menyinari katoda yang terbuat dari logam. Fungsi kerjanya adalah ini. Ya, jadi yang merupakan fungsi kerja tadi adalah ini, teman-teman ya. Jadi Pi di sini adalah fungsi kerja. Ya, makanya tadi saya sampaikan memenuhi hukum kekekalan energi ya. Jadi energi yang dimiliki oleh foton ya. Yang pertama digunakan untuk melepaskan elektron tersebut, kemudian sisanya digunakan untuk energi kinetik dari elektron yang terlepas ya. Nah, energi kinetik dari elektron yang terlepas bisa kita hitung atau bisa kita ukur menggunakan stopping potensial tadi ya, seperti itu ya. Oke, nah tentukan besar energi satu foton datang tersebut ya, berapa energinya ya. Berapa energinya? Nah, kita tentu bisa mengetahui bahwa energinya adalah apa? H dikali frekuensi ya, frekuensinya ada. H kita gunakan konstanta Planck tadi gitu ya. Kemudian tentukan energi kinetik maksimum elektron yang terlontar dari permukaan ya. Jadi energi kinetik maksimum artinya K max ya. Nah, jadi apa di sini? K max sama dengan apa?
Jadi energi total kan merupakan fungsi kerja ya untuk melepaskan ditambah dengan K max ya. Sehingga K maksimum sama dengan energi total yang tadi H dikali frekuensi dikurangi ini ya fungsi kerja ya. Sehingga kita dapatkan K max ya. Nah, kemudian yang C, tentukan besar potensial penghenti atau stopping potensial. Nah, tentu kita dapatkan dari Kmax ini ya. Kmax sama dengan muatan elektron dikali dengan stopping potensial ya. Nah, sehingga stopping potensial sama dengan Kmax dibagi dengan muatan elektron. Ya. Ini kan maksudnya 2,3 elektron volt ya, dibagi dengan elektron, ya kita dapatkan sekian volt nanti ya. Oke, nah sehingga di sini besar energi dari satu foton tersebut, E adalah konstanta Planck dikali dengan frekuensi ya, ini konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali dengan frekuensi ya, kita dapatkan sekian joule. Kemudian energi kinetik maksimum. Nah, ini dibagi dua tadi ya. Yang pertama adalah dipakai untuk melepaskan elektron, kemudian sisanya sebagai energi kinetik dari elektron yang bergerak keluar dari logam tadi gitu ya. Nah, sehingga Kmax adalah H dikali frekuensi dikurang fungsi kerja ya. Fungsi kerja jadi H dikali frekuensi tadi sudah kita dapatkan ini. Nah, dikurangi Oke, fungsi kerjanya sudah ya. Kemudian nah, energi kinetik maksimum di sini ya. Dikurangi dengan fungsi kerja. Fungsi kerjanya tadi adalah sebesar ini ya. 2,3 elektron volt ya. Jadi elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya dikali 2,3 ya. Nah, kita dapatkan sedemikian ya. 10,08 elektron volt. Nah, kemudian besar potensial penghenti ya. Jadi E dikali dengan V stop sama dengan K max. Jadi V stop adalah K maksimum dibagi dengan E. Kita dapatkan 10 elektron volt dibagi dengan E ya. Nah, sehingga kita dapatkan potensial penghentinya adalah sebesar 10,08 volt ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada ya. Oke, nah inilah yang membuktikan bahwa gelombang itu bisa berperilaku sebagai partikel, ya teman-teman ya. Jadi kalau foton itu datang kepada elektron di sini, dia seolah-olah menumbuk elektron tersebut gitu ya. Jadi ada elektron terhambur, ada foton terhambur. Nah, ini kan hanya terjadi pada partikel ya. Jadi ada dua buah partikel gitu ya. Kemudian partikel ini saling bertumbukan seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa foton yang merupakan gelombang ini berperilaku sebagai partikel di sini ya. Jadi Einstein memperluas konsep foton dengan mengusulkan bahwa foton mempunyai momentum linier ya, yang dibuktikan dengan percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Compton ya. Jadi di sini ada foton datang, ada elektron. Nah, maka ada elektron yang terhambur di sini ya. Kemudian ada foton yang terhambur. Ya. Jadi ini adalah energi ya. Energi dari foton awal, kemudian ini adalah energi dari foton yang terhambur, kemudian ini adalah energi kinetik ya dari elektron yang terhambur ya. Jadi energi dari foton sama dengan energi foton yang terhambur, H F aksen ditambah dengan energi kinetik dari elektron yang terhambur ya. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum di sini. Nah, di sini artinya elektronnya diam di sini ya. Jadi foton menumbuk satu elektron diam. Jadi di keadaan awal momentum hanya dimiliki oleh foton datang saja. Jadi momentum dari foton datang sama dengan momentum dari foton yang terhambur
ditambah momentum dari elektron yang terhambur. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk momentum dan energi, ya. Nah, tentu yang kita gunakan adalah di sini momentum dan energi yang relativistik, ya. Yang relativistik, ya. Jadi P kita dapatkan tadi M V dibagi dengan atau MU dibagi dengan 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat, gitu ya. Kemudian begitu juga dengan E-nya. Nah, ini artinya tentunya bukanlah energi yang diam, gitu ya. Jadi E sama dengan MC kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya. Kemudian ini adalah hubungan antara momentum dan energi foton. Ya. Jadi P sama dengan EV per C kuadrat, ya. Ini sama dengan E per C. Ya, sama dengan H dikali frekuensi untuk E. Kemudian C sama dengan lambda dikali frekuensi. Sehingga P momentum adalah H per lambda. Ya. Nah, H ini tadi adalah konstanta Planck, ya. Konstanta Planck, ya. Itu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan kekalan energi dan kekalan momentum, ya, maka nanti akan didapatkan seperti ini, di mana lambda aksen adalah panjang gelombang dari foton yang terhambur dikurangi dengan panjang gelombang dari foton datang, ya. Ini sama dengan H per MC 1 dikurang cos theta, ya. Ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai pergeseran panjang gelombang atau Compton shift, ya, pada peristiwa hamburan Compton ini, ya. Wah, dikunci? Belum ya? Oke, baik. Kita bahas ke contoh soal, ya. Hanya beberapa slide lagi, ya. Oke, misalkan di sini berkas sinar X, ya, dengan panjang gelombang 4 P pikometer, ya. Pikometer ditembakkan pada elektron yang diam. Foton yang terhambur berarah berlawanan dengan foton datang, ya. Tentukan perubahan panjang gelombang foton sinar X, kemudian tentukan energi kinetik elektron yang terhambur, ya. Jadi kita gunakan tadi perubahan panjang gelombang foton. Jadi lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi dengan MC, gitu ya. Kemudian 1 dikurang cos theta. Nah, tetanya kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini, ya. Foton yang terhambur berlawanan dengan foton yang datang. Artinya kalau foton yang datang seperti ini, yang terhamburnya ke kiri, ya. Artinya sudutnya adalah 180 derajat, ya. 180 derajat, ya. Jadi 180 derajat. Nah, tinggal kita masukkan saja konstanta Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian tentunya ditembakkan pada elektron, ya. Jadi massa yang kita gunakan di sini tentunya adalah massa elektron, ya. Jadi ini adalah massa elektron. 9,1 kali 10 pangkat min 31, ya, dikali dengan C. Nah, sehingga kita dapatkan sedemikian, ya. 4,86 pikometer, ya.
Atau kalau dinyatakan di dalam meter semua juga tidak apa-apa ya sebenarnya ya. Oke, kemudian energi kinetik elektron yang terhambur sama dengan perubahan energi foton ya. Jadi energi kinetik ya, energi kinetik ini ya, energi kinetik dari foton yang terhambur kan tentu sama dengan ini ya. Jadi energi kinetik sama dengan Hf dikurang Hf aksen ya. Jadi perubahan energi kinetiknya ya. Gitu ya. Atau Hf karena F sama dengan C per lambda, nah maka kita bisa tuliskan ya H C per lambda dikurang H C per lambda aksen ya. Nah maka kita akan dapatkan berapa energi kinetik dari elektron yang terhambur tersebut ya. Oke, nah kemudian ini slide terakhir ya terkait dengan panjang gelombang de Broglie, sifat gelombang dari suatu materi ya. Jadi materi itu bisa berperilaku juga sebagai gelombang ya. Nah kalau tadi yang kita bahas adalah gelombang yang berperilaku sebagai materi. Nah materi ini juga bisa berperilaku sebagai gelombang ya. Nah menurut de Broglie materi yang bergerak ini memiliki sifat sebagai gelombang ya, memiliki sifat sebagai gelombang. Nah panjang gelombang materi yang bergerak ya yang memiliki momentum P disebut sebagai panjang gelombang de Broglie ya. Di mana lambda sama dengan H per P ya. Tentu ini adalah M dikali dengan V ya. Jadi berapa massa dari benda tersebut ya. Kemudian dikali dengan V ya. Nah, di sini de Broglie mengusulkan bahwa hubungan momentum dan panjang gelombang ini tidak hanya untuk foton ya, tetapi juga untuk elektron ya. Nah, jadi disinilah kita bisa melihat adanya dualisme atau dualitas dari partikel dan gelombang ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup Pak, saya sudah ingin pulang Pak ya. Baik, oke, dengan demikian kita sudahi materi kita. Jadi ini adalah materi terakhir untuk semester ini. Kemudian kita masih ada satu pertemuan lagi kemungkinan di minggu depan. Jadi dengan demikian kita bisa manfaatkan untuk membahas kisi-kisi UAS ya. Jadi apa saja yang dibahas nanti di UAS ya. Oke, baik. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman pada perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Sore Pak, terima kasih Pak. Sore Pak.